Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Shivers, bertemu lagi dengan saya Nabila Zinta di Asip Go TV dalam acara Ngibrit, ngobrol sambil ngabuburit. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan puasa Ramadan selama 3 hari dan semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan kelancaran untuk menjalankan puasa di hari-hari berikutnya. Jadi Shivers, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat menginspirasi siswa-siswi dan pertama kalinya saya face to face dengan beliau ini di acara podcast ini. Beliau adalah Pak Surma STM. Assalamualaikum Pak Surma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nabila. Banyak orang yang belum tahu bagaimana sih awal mula karir seorang Pak Surma ini di dunia pendidikan. Karena kalau yang saya tahu ya Pak, background Bapak adalah seorang anak STM dan kini memiliki gelar sarjana teknik. Betul Pak? Betul. Nah, boleh dong diceritakan bagaimana awal mula Bapak memilih berkarir di dunia pendidikan ini? Terima kasih Nabila. Berawal dari sebuah cita-cita Nabila. Karena ternyata cita-cita itu luar biasa dahsyat. Jadi jangan sampai kita kalau punya adik maupun pas mungkin punya anak, ketika ditanya cita-citanya apa kamu, ketika menyatakan A dan B, kita langsung jempol aja. Artinya yang baik ya. Karena Pak Surma pun berawal dari cita-cita ketika ingin jadi pengajar. Nah, ketika itu ada sebuah sekolah namanya SPG ketika zaman Pak Surma, yaitu Sekolah Pendidikan Guru. Nah, ketika Pak Surma melamar ada syarat yang ketentuan, yang syaratnya adalah harus tinggi badannya sesuai dengan apa yang disyaratkan dari pihak sekolah. Ternyata Pak Surma tidak masuk. Nah, Pak Surma langsung masuk ke sekolah STM zaman dulu, ya sekarang SMK, yaitu Sekolah Teknik Menengah, ambil jurusan bangunan gedung. Dan Pak Surma melanjutkan kuliah dengan berbeda jurusan juga, yaitu teknik mesin. Ya. Setelah teknik mesin, ternyata Pak Surma tambah kuat untuk menjadi pendidik, karena Pak Surma mengajar dengan TPA dulu dan ternyata asik ya mengajar gitu. Langsung Pak Surma mengajar di sebuah sekolah swasta, yaitu di Asigo. Ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang Pak Surma masih menjabat sebagai guru dan kepala sekolah tadi. Awalnya Pak Surma modal semangat juga ketika masuk ke dunia pendidikan, karena Pak Surma yang tadi katakan Nabila adalah bukan orang pendidikan ya. Pak Surma modal semangat, Pak Surma belajar, Pak Surma mempelajari bagaimana cara mengajar ya. Waktu itu dilatih oleh pihak lembaga atau yayasan bagaimana cara mengajar yang baik dan selalu memotivasi siswa. Dan alhamdulillah Pak Surma diamanahin oleh yayasan sebagai kepala sekolah. Sampai itu Nabila. Masya Allah, sangat menginspirasi ya kegigihan dan semangat Pak Surma untuk menggapai cita-citanya menjadi seorang tenaga pengajar ini. Selanjutnya berhubungan dengan bulan Ramadan nih Pak. Oh iya. Perbedaan puasa zaman dulu dan sekarang itu gimana sih Pak? Entah itu suasananya mungkin atau hal yang lain? Ya. Perbedaan puasa zaman dulu mungkin zaman Rasulullah ya, sampai sekarang ke umat Rasulullah. Mungkin Pak Surma akan membacakan dulu sebuah firman Allah dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu pertama Nabila ya. Jadi ternyata puasa itu bukan hanya diturunkan kepada umat Nabi Muhammad aja. Jadi puasa itu sudah sejak zaman Nabi Adam ya. Saya baca dari sejarah Muslim, yaitu Ibnu Katsir, bahwa Nabi Adam itu sudah berpuasa, tapi berpuasanya 3 hari, tapi terus menerus ya, tidak berbuka. Itu sepanjang tahun, seumur hidupnya gitu. Nah, beda dengan Nabi Muhammad kan, hanya puasanya di bulan Ramadan aja. Yang kedua dicontohkan lagi
adanya puasa Nabi Nuh. Sama puasa Nabi Nuh tuh dengan Nabi Adam ya, sepanjang tahun 3 hari ya, 3 hari. Lalu juga ada lagi puasa Nabi Daud yang mungkin kalian tahu bahwa Nabi Daud itu puasanya sehari puasa sehari 3, sehari puasa sehari tidak itu. Tapi itu juga diberlakukan, diwajibkan oleh Allah seumur hidup gitu. Jadi seumur hidup itu puasanya seperti itu gitu. Nah, ada lagi puasa ahli kitab, yaitu Ibunda Siti Maryam ya, ibunya, kamu tahu siapa ibunya siapa? Nabi Isa ya. Nabi Isa, yaitu puasanya puasa tidak boleh berbicara. Ketika dia berbicara puasanya batal. Nah, itu ya. Nah, itu puasa-puasa terdahulu ya. Ya, puasa terdahulu yaitu nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Sedangkan puasa yang kita lakukan adalah puasa dan tuntunan Rasulullah, yaitu diwajibkan kepada umatnya hanya 1 bulan saja. 11 bulannya itu sunnah gitu ya. Diwajibkannya hanya setahun 1 kali dalam waktu 1 bulan, di bulan Ramadan saja. Tapi kalau puasa tahun lainnya itu tidak wajib. Terus keringannya Allah juga meringankan, seperti adanya keringanan kalau tadi Bunda Maryam berbicara itu batal, kita tidak batal gitu kan. Terus ada lagi keringanannya puasa sekarang itu zaman Rasulullah itu adanya rukhsah keringanan ya, seperti orang yang sakit tidak perlu berpuasa, nanti ketika sehat baru diganti. Ketika orang yang tua juga tidak perlu puasa, itu bayar pakai fidyah dan sebagainya. Karena Allah tidak ingin memberikan kesusahan, tapi Allah memberikan kemudahan, tidak mau memberikan kesukaran yang itu kepada umatnya Rasulullah SAW. Itu perbedaannya sekira seperti itu. Karena Nabi Muhammad juga ya diberi keringanan Allah untuk berpuasa, itu dilipat gandakan pahalanya gitu. Ketika puasa itu adalah yang sunnah aja dibuat pahala wajib ya, dan wajibnya dibayar 70 kali ya, itu luar biasa ya. Kita bersyukur dan beruntung menjadi umat Nabi Muhammad, puasanya tidak terlalu berat ya, ringan ya, tidak seperti umat-umat terdahulu. Itu saja mungkin Nabila ya. Iya. Mudah-mudahan puas dengan jalan Rasulullah. Iya, terima kasih Bang Nurwan. Ya. Nah, kalau puasa zaman sekarang itu kan biasanya orang-orangnya itu menjadikan puasa sebagai alasan untuk males-malesan ya, untuk rebahan, menghabiskan waktu dengan tidur. Padahal kan kita sebagai pemuda-pemudi bisa mengganti tidur tersebut dengan hal yang lebih bermanfaat ya Shibers. Nah, apa sih tips produktif ala Pak Surma saat berpuasa nih yang bisa di-share ke teman-teman di rumah? Ya. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Yang pertama mungkin dari Pak Surma nih, pertama Pak Surma mempersiapkan apa sih nih yang harus dipersiapkan ketika menghadapi bulan Ramadan ya. Karena bulan Ramadan itu udah tahu kan semuanya ya, bahwa Ramadan itu bulan pahala ya, dilipat gandakan pahalanya. Yang pertama Pak Surma membuat jadwal kegiatan Ramadan. Jadi jadwal kegiatan Ramadan itu yang pertama kita tanggal berapa, hari keberapa kita harus ngapain, apakah kita tilawah ya kan, terus targetnya seperti apa tilawahnya, mau berapa juz gitu, terus zikir al-masyurat yang kalian suka dilakukan ya kan, terus doa-doa dan sebagainya, membaca buku Islami ya yang membuat motivasi kita supaya lebih tambah pengetahuan. Itu pertama adalah membuat jadwal kegiatan di bulan Ramadan, itu yang pertama. Yang kedua, menganjurkan atau tidak menganjurkan untuk tidur setelah sahur tuh ya. Jadi itu tidak baik nih tidur setelah sahur. Kenapa? Kalau seandainya tidur setelah sahur, bisa saja kesiangan sholat subuhnya ya kan, ujung-ujungnya tidak sholat subuh, pas mau sholat subuh kesiangan, ujung-ujungnya yang harus kegiatan yang dilakukan dengan pagi hari, di pagi hari tahu-tahu kesiangan, jadinya berantakan kan, jadinya molor semuanya, kegiatan tidak terlaksana dengan baik. Itu yang kedua. Jadi tidak dianjurkan untuk tidur setelah sahur.
Yang ketiga adalah ketika berbuka puasa dianjurkan untuk makanan-makanan yang baik ya, seperti mungkin sunnah Rasulullah kurma dulu ya kan, terus setelah itu bisa minum air hangat ya, itu supaya badan kita tetap fit, tidak langsung es, nah menimbulkan jadi tidak fit ya kan, nanti tidak produktif lagi kegiatan kita. Terus juga kalau bisa itu tidak makan gorengan ya. Gorengan tuh yang berminyak ya, berminyak ya, terutama saat sahur, karena apa, akan menimbulkan rasa kehausan dan lemas, nantinya tidak fokus dengan kegiatan kita. Nah seperti umpama kita mau ngapain nih, belajar dan sebagainya, aduh lemas nih dan sebagainya. Itu yang ketiga yang bila ya. Yeah. Yang keempat mungkin kita harus olahraga ya, olahraga supaya menambah kebugaran, seperti stretching ya kan, sit up mungkin, atau mungkin jalan santai di pagi hari. Kalau kalian masih muda mungkin bisa aja sepedahan bersama teman dan sebagainya gitu. Ini kalau pas semua mungkin hanya jalan kaki gitu. Supaya apa? Supaya nambah fit saja. Mungkin itu saja, mungkin ini tips Asilma ya. Mungkin orang lain ada yang lebih bagus lagi tipsnya. Dari tip-tip Asilma itu saya lakukan seperti itu, karena mungkin olahraga juga jangan terlalu berat ya, karena supaya tidak haus. Iya. Itu saja mungkin Pak Surma sampaikan, Namila. Ya, jadi Shibers, tips-tips produktif ala Pak Surma ini tadi ada membuat planning Ramadan perharinya ya, seperti berzikir dan membaca Maqsurat, tarawih atau membaca Al-Quran seperti itu. Yang kedua, tidak tidur setelah sahur ya. Karena kalau saya sendiri juga masih suka tidur setelah sahur ya, Shibers. Karena begadang itu tidak baik, jadi setelah sahur masih harus tidur lagi gitu karena mengantuk. Terus ketiga itu tidak kebanyakan memakan gorengan yang berminyak. Iya, makanan yang berminyak, karena akan membuat kehausan, atau mungkin minyaknya itu mengandung lemak yang akan membuat penyakit dalam tubuh gitu ya, menimbulkan penyakit dalam tubuh. Terakhir, olahraga itu sangat penting sebenarnya walaupun kita sedang berpuasa, entah itu yang ringan-ringan seperti jalan pagi ya Pak ya, atau sit up dan olahraga di rumah seperti itu. Yang terakhir nih Pak ya, ada nggak sih Pak pesan mengenai pendidikan atau mengenai masa depan untuk siswa siswi Asibgo? Oh iya, dalam pendidikan ini sangat penting ya bagi setiap manusia, karena pendidikan itu sebagai bekal ya. Karena contoh aja nih Pak Surma ya. Contoh ketika sebuah perusahaan atau sebuah lembaga membutuhkan seorang ahli ini gitu, ahli A, ahli B ya. Nah, ternyata kita tahu tuh perusahaan itu membutuhkan itu, lalu kita datang ke perusahaan, ternyata di perusahaannya ada legalitasnya enggak, maksudnya ijazah dan sebagainya, ternyata tidak punya, kita nggak masuk kan. Itu sebagai jembatan, pendidikan sebagai jembatan untuk menuju sebuah kesuksesan. Makanya sekarang banyak sekali orang yang sekolah, jadi kalau kita tidak sekolah sangat rugi. Makanya ketika Nabila nih sekarang SMA ya, orang lain pun bisa sekolah SMA. Ketika Nabila nanti masuk perguruan tinggi, orang lain pun bisa masuk perguruan tinggi. Jadi semua sudah bisa nih orang. Nah, bersaingnya gimana nih? Dengan cara kita sungguh-sungguh belajar ya kan. Terus juga tidak terlena atau terleha-leha gitu dalam kegiatan belajar. Jadi sering membaca buku ya, karena membaca buku adalah jendela ilmu ya, yang perlu kita baca buku-buku supaya bisa menambah wawasan kita, dan juga kedisiplinan gitu, kesungguhan, keteguhan. Kalau kita sekolah nyantai dan sebagainya, kasihan dong orang tua kalian ya kan. Nah, jadi orang tua kalian mungkin ingin anaknya maju gitu, ingin anaknya sukses kayak orang lain, tapi ternyata menghambur-hamburkan uang ya kan, terus dari rumah berangkat contohnya ternyata tidak datang ke sekolah. Jadi maksudnya pesan Pak Surma adalah sungguh-sungguh dalam belajar ini, karena persaingan banyak di luar sana ya kan. Jadi kesungguhan, terus ketekunan, terus juga kepatuhan kepada orang tua itu perlu sekali buat para pelajar-pelajar, supaya
supaya cita-citanya terlaksana. Itu saja mungkin Nabila ya. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah Shibers, di Ngibrit kali ini kita udah membahas topik-topik yang sangat inspiratif dan penuh motivasi bersama Pak Surma STMM yang katanya seorang anak STM. Kalau yang kita tahu kan anak STM itu terkenalnya berandalan, tawuran. Dan ternyata Pak Surma ini anak STM yang bercita-cita tinggi menjadi seorang tenaga pengajar dan kini menjadi seorang kepala sekolah. Kebetulan di sekolah saya SMA IT Asipgo. Terima kasih Pak Surma telah meluangkan waktunya dan telah memberikan jawaban-jawaban yang penuh motivasi. Terima kasih juga kepada Shibers yang selalu setia menonton Asipgo TV. Sampai jumpa di Ngibrit Part 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke.